kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan rumah. Balik lagi di Ceria. Ceritain aja dulu. Akhirnya tadi kita udah punya gaya baru nih, gaya opening baru nih. Kayaknya Kita kan setiap mulai nanti akan nyanyi-nyanyi gitu ya. tergantung pembahasan sih. Bener juga sih. Karena ini kan Bener. ada sangkut pautnya nih sama nih lagu nih. Oke, tadi tuh lagu kita judulnya Kukira kau rumah. Hokum. Iya benar, home. Dulu sebenarnya ini lagu lama ya bang ya. Iya. Sebenarnya. Cuman lagi naik-naiknya lagi nih karena ada filmnya ya. Benar. Dibikinin film lagunya, judulnya sama soalnya. Iya benar, Kukira Kau Rumah juga ya. Gitu. Siapa yang bikin? Umay. Umay. Dulu Iya. artis cilik, sekarang udah gede. Sama emang lagunya juga udah lama, jadi kan juga mungkin dia Iya benar-benar. mungkin dia juga udah langsung bertumbuh, jadi ngerti Iya. apa maknanya ya kan. Benar. Yang main juga Prilly, jadi Iya. mungkin jadi naik lagi nih lagunya. Gue belum nonton sih. Gue juga belum sih. Cuman katanya, iya mungkin ada yang ngerasa ketika dia ngerasa relate, mungkin dibilang bagus. Karena reviewnya itu Iya, ya. benar. Karena ini juga mengusik soal mental health juga katanya sebenarnya di film itu. Gitu. Tergantung relate-nya. Kalau relate pasti Suka. sama dapet film. aja lah Benar, gitu kan. benar, Iya, benar. iya. Setuju. Menurut lo artinya apa sih bang? Kan tadi kan kalau kita udah nyanyi tuh ya refnya kan, itu kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa. Kau yang singgah, tapi tersungguh. Wih. Berat nih. Berangkat dari ceritanya yang nyiptain aja dulu nih. Ah iya. Jadi dari yang nyiptain tuh sebenarnya dia ceritanya memang sudah menciptakan itu awalnya puisi. Oh dari puisi bertanya awalnya ya. Awalnya puisi sepenggal itu dari refrainnya ya kalau nggak salah deh. Refrainnya itu yang kukira kau rumah ternyata kau kusewa itu. Itu sebenarnya puisinya dia dulu. Oke. Abis itu dia lanjutin jadi lagu. Oh sama ini ya, sama bandnya Amigdala katanya dulu namanya. Nah itu juga puisinya dia itu sebelum dia gabung sama bandnya. Oh jadi puisinya udah ada dulu ya, baru abis itu dibuatin lagu, dijadiin lagu sama bandnya yang Amigdala itu ya. Jadi itu memang jodoh berarti ya, jodohnya seniman. Iya benar. Karya sebelumnya dia relate atau dia callback, dia ingat, akhirnya dia pakai lagi lanjutin tuh. Akhirnya jadilah lagu itu. Tapi keren sih, maksudnya liriknya itu dalam, maksudnya ringan tapi dalam gitu. Kayak kukira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan. Yang memanggilmu pulang gitu. Nah itu tuh sepenggal itu diciptain sama Mbak Aya. Kita coba cek dulu ya, Dari namanya kita lihat, takutnya salah ya Bun ya. Aya Canina. Itu ya, vokalisnya Amigdala itu. Ya, tapi udah nggak lagi kan? Iya udah exit, udah resign. Iya Mbak Aya Udah Canina, keren banget lagunya bener deh. Maksudnya liriknya itu dalam banget. Susunannya bisa bikin pengertian yang mendalam ya. Iya. Karena tadi maksudnya kukira kau rumah ternyata kau cuma aku sewa dari seorang perempuan. Maksudnya itu kayak rumah, arti rumah pun beda-beda kan sebenarnya. Setiap orang tuh kan mengartikan. Kalau menurut lo apa bang? Arti rumah menurut lo itu apa? Rumah buat gue itu intinya ya. Intinya rumah itu tempat pulang. Abis lo kemana aja, lo pulang ke rumah. Oke. Gitu. Tapi tidak berbentuk kayak misalnya rumah yang dimaksud bangunan ya berarti ya menurut pengertian. Orang bilang bangunan itu namanya juga rumah, ya kan? Tapi menurut gua di saat bangunan itu tidak menjadi tempat lo pulang, ya berarti itu bukan rumah lo. Iya nggak sih? Bener. Mungkin sekarang gini bisa diceritain isi bangunan yang lo beli nih. Contohnya kita ceritain aja, kita contoh cerita. Gue beli bangunan. Tapi di situ yang tinggal bukan yang menurut gue rumah atau sosok yang menurut gue rumah, ya berarti mungkin itu bisa dibilang juga bukan rumah juga buat gue ya nggak sih? Iya, kayak misalnya mungkin yang ninggalin ART misalnya ya kan? Bener.
Karena ceritanya kalau di situ berarti udah punya rumah berapa ya kan. Ya, bisa. Intinya berarti di rumah mana yang tempat gue pulang. Betul. Bisa jadi kan kayak gitu. Bener. Yang ada keluarga gue ya kan. Tapi ngomong lo bilang soal keluarga, tapi ada juga yang mungkin ngerasa rumah yang dia, even itu rumah di dalamnya ada keluarga, itu bukan rumah menurut dia. Malah dia ngerasa rumahnya itu ya teman-temannya. Jadi ada mungkin juga. ada juga. Banyak juga yang cerita namanya aja rumah, tapi sebenarnya nggak rumah. Kan tadi kayak Bang Pai bilang kan rumah tempat kita pulang. Ketika kita capek, ketika kita berkeluh kesah, kita harusnya pulang ke rumah. Tapi kadang tuh rumah yang seutuhnya rumah, yang mungkin dibilang rumah, itu ternyata nggak rumah. Yang menurut orang lain itu rumahnya dia. Iya. Tapi menurut dia juga sebenarnya rumah gue bukan di sini. Iya, rumah gue ada di tempat lain. Itu pasti ada fasenya sih, pasti ada fasenya. Dan itu mereka pasti punya pengalaman masing-masing juga yang menentukan ngerasa di rumahnya tuh yang mana. Ya nggak sih? Entah sama keluarga intinya, entah sama keluarga asalnya. Keluarga asal, ya kan? Keluarga asal sama keluarga inti kan beda. Iya, benar. Keluarga asal tuh keluarga yang membesarkan lo. Keluarga inti tuh bisa gue sebut keluarga yang lo pilih dengan pasangan lo itu jadi keluarga inti lo tuh. Sama anak lo, sama pasangan lo. Iya, benar. Kalau udah nikah ya, ya. Terus setuju. Jadi beda-beda. Atau sama temen-temen lu juga ya kan yang tadi dibilang kan kayak temen tuh kadang juga mengkondisikan lebih dari rumah yang ada di rumah. So, sebenarnya macam-macam ya, pengalaman orang beda-beda gitu kan. Jadi arti rumah sebenarnya beda-beda ya. Mungkin kalau kita mencoba menafsirkan liriknya itu kayak gitu ya Bang. Maksudnya tiap orang tuh kan mungkin ya aku kira kalau rumah nyatanya kok cuma aku sewa. Mungkin bisa beda-beda, mungkin bisa ke arah pasangan. Kalau ke arah pasangan menurut lo gimana tuh Bang? Misalnya contohnya kan aku kira kalau rumahnya kalau tadi kan kita mungkin lebih banyak ke orang-orang terdekat ya. Nah, kalau ngungkit pasangan, si Ayah ini yang nyiptain ini memang dengan pengalaman sama pasangannya. Mungkin ya. Iya. Jadi sama pasangannya ini dia itu punya pengalaman yang dia kira di rumah. Tapi ternyata cuma singgah. Iya, ternyata sewa. Jadi sewa itu intinya kan bukan selamanya ya kan, bukan kepemilikan. Jadi balik lagi ke lagunya, ini pengalaman pribadi penciptanya karena salah menganggap rumah berarti ya, bisa dibilang gitu nggak sih Des? Bisa. Iya nggak sih, dia salah menganggap rumah atau salah milih rumah? Salah milih rumah sih. Iya bisa. Makanya kan kalau orang milih rumah itu nggak bisa cepet. Pasti kan orang butuh sabaran terus kayak nyaman gak sih di rumah ini. Nah kayaknya sama sih maksudnya dengan itu. Sama kayak milih pasangan juga gak sih? Lo harus nyaman juga. Kalau lo nggak nyaman ya nanti jadinya gitu cuma nyewa doang. Singgah. Nyaman dinyaman-nyamanin. Iya bisa. Gitu. Dengan penuh pemaksaan ya kan? Iya bener. Bisa jadi. Jadinya yang bukan rumah jadi sosok rumah akhirnya ternyata cuma nyewa. Iya bener. Karena maksain beli gitu. Nah, iya, tapi belum bisa beli. Iya, bisa juga. Iya kayak gitu dia analoginya. Iya, jadi kurang lebih mungkin kalau menurut persepsi kita kayak gitu ya arti lagunya. Tapi so far sih keren banget sih lagunya. Maksudnya dalam, ringan, tapi oke. Maksudnya relate banget lah. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya yang masih muda-muda. Jadi dari cerita itu si pencipta itu mengalami abusive. Oh oke. Makanya dia bilang yang dianggap rumahnya itu ternyata bukan rumah Des. Oh tapi ini cerita si ininya kan? Si penciptanya itu. Kan, iya, jadi karena lagunya udah dibikin film. Oh, okay. Nah, entah trigger apa yang bikin dia speak up. Oh oke, muncul ya. Tentang awal mula penciptaan lagu itu. Oke. Tentang awal mula penciptaan film itu yang dari lagunya itu karena apa gitu kan. Dan at the end juga akhirnya jadi ketahuan sebenarnya si Mbak Aya ini juga ternyata salah satu korban dari abusive sebenarnya dalam gitu. Relationship-nya dia. Kira-kira tuh bisa tercipta abusive kayak gitu tuh di relationship tuh kenapa ya Des ya? Kalau misalnya sebelum abusive kali ya, mungkin orang mungkin kan kalau abusive itu output ya sebenarnya bisa dibilang output ketika lo misalnya mungkin mungkin ada satu kondisi jadi outputnya jadi abusive jadinya. Menurut gue penyebabnya. Mungkin salah satu penyebabnya itu awalnya itu mungkin menurut gue ya itu pertengkaran mungkin. Pemicunya itu mungkin kayak lo cekcok akhirnya mungkin bisa jadi kenanya abusive. Oke. Jadi dampaknya ke situ ya? Iya, menurut gue sih gitu karena kan nggak mungkin tiba-tiba lo abusive dong, nggak mungkin tiba-tiba lo ngasar verbal nampar dia atau tanpa alasan. Gitu, kalau itu sih bisa jadi gabung itu kalau bisa jadi nyambung sama orang kayak gitu tuh itu aneh banget sih. Kok bisa ya kan? Iya benar-benar. Nah makanya itu tadi kayak
kalau misalnya ditanya itu pasti ada pemicunya sih, ada yang nge-trigger. Menurut gue sih itu salah satu mungkin ada cekcok. Nah, pemicu pertengkaran tuh apa tuh? Nah, dari salah satu sumber kita ada namanya kelascinta.com. Jadi menurut si kelascinta.com ini tuh ada 10 pemicu pertengkaran sebenarnya. Oke. Banyak juga ya. 10. Ada 10. Yang pertama itu tuh ada kelaparan. Kelaparan. Perut berarti ya. Pemicunya perut. Tapi iya juga sih kalau lo nggak makan kan kadang tuh cewek rese juga nggak sih? Tapi kalau nggak makan kan moodnya nggak bagus gitu, micu pertengkaran ya. Kalau di sini sih emang kalau urusan perut orang bisa gotok-gotokan sih. Iya sih, setuju sih. Kalau di sini dan itu berlaku juga sama pasangan berarti ya? Iya, nah di sini juga dibilang gitu karena salah satu pemicunya tuh kelaparan. Di sini sih dia bilang karena ketika gula darah kita rendah, which is itu kita waktu kita lagi nggak makan ya, lagi nggak makan dan kita lapar, secara nggak sadar itu kita kan lebih rewel, lebih rese lah gitu. Misalnya. Berarti reaksi kimia dalam tubuh ya? Iya, sebenarnya ada reaksi yang menyebabkan outputnya pemicu pertengkaran itu ya? Oke. Okay. Ini jadi iya sih, iya nggak sih? Abis itu kalau misalnya lo makan, abis itu kayak moodnya jadi baik nggak sih? Iya sih. Iya kan? Ngantuk. Iya juga sih. Jadi orang diam-diaman, jadi nggak ada yang bisa di berantemin ya sih. Atau juga mungkin bisa jadi karena apa sih namanya udah kenyang, jadi lebih good moodnya naik gitu ya. Happy tummy? Happy tummy, happy you. Gue taunya happy tummy dikit nih. Oh iya. Ya itulah ya gitu. Terus yang kedua nih Bang, yang kedua itu ada dari sosial media gitu. Dari sosial media itu salah satu pemicu pertengkaran. Jadi mungkin kalau misalnya dia ngelihat ada sosmed cewek-cewek cantik atau cewek-cewek cakep itu kan di like gitu ya. Iya, itu jadi salah satu pemicu pertengkaran gitu. Oke. Terus yang ketiga itu ada karena kepo. Iya bener sih. Kalau sini bilang ya setiap orang kan butuh privacy ya. Kepo itu knowing every person object. Iya, pinter lu. Iya, itu kepanjangannya kepo iya, emang. Bener. Lo nggak tahu kan? Nah, iya bener. Lo nggak pernah kepo dengan kepo. Lo nggak pernah kepo dengan perkataan kepo. Iya. Iya, lo harus kepo. Iya. Ya itu lanjut. Gitu. Nah, karena kepo tuh berarti. Karena kepo. Jadi kan tapi kan setiap orang kan punya privasinya masing-masing ya. Maksudnya kayak ya lo harus ini dong menjaga privasi. Ya, privasi pasangan lo gitu. Nah, kalau di sini mungkin kalau misalnya pemicu pertengkaran mungkin ada tiba-tiba ngelihat ini ya, ngelihat apa sih, ngelihat handphone pasangan gitu kan. Keponya ke situ ya. Tiba-tiba muncul notif siapa tuh? Nah, itu mungkin salah satu pemicu juga. Gitu. Terus yang keempat itu ada namanya sex stuff. Oke. Apa tuh? Oke, di sini dibilang ya kalau misalnya seks itu juga bisa menjadi salah satu pemicu pertengkaran. Oke. Bisa karena yang satu meminta yang lain melakukan sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman. Jadi do something yang memang nggak nyaman, jadinya memicu pertengkaran. Dalam hubungan yang lebih dekat. Hubungan yang lebih intim gitu. Yeah. Jadi ada permintaan yang bikin berantem gitu ya. Banyak minta, BM. Iya, emang. Kayak gitu deh. Makanya dikomunikasiin biar sebelumnya, jangan waktu itu. Iya bener juga sih. Bener nggak sih? Bener. Setelah itu dia evaluasi gitu kan, di review gitu kan. Habis itu ya gitu. Ya gitu, di upgrade. Lanjut. Oke, itu yang keempat. Yang kelima itu ada mantan. Mantan. Di sini juga dibilang mantan itu salah satu pemicu pertengkaran. Jadi maksud sebaik atau seburuk apapun hubungan kita sama mantan, tapi tetap aja itu bisa jadi hal negatif buat pasangan kita. Ya juga sih. Kayak misalnya ya dulu kan dia pernah singgah tapi tak sungguh. Wis. Jadi dia jadi mantan kan. Nah, itu kan mungkin jadi salah satu pemicu pertengkaran kalau bisa tiba-tiba kita. Itu harusnya nomor 2. Itu harusnya nomor 2 sih emang si mantan itu. Iya sih. Pengalaman ya. Itu harusnya nomor 2. Itu emang teratas tuh mantan tuh. Oh gitu ya. Karena terkadang apapun yang kita lakukan tuh suka teringat mantan gitu kan. Entah dia entah kita gitu kan. Nah, itu yang bikin berantem. Jadi lo sering teringat mantan gitu loh. Kan gue bilang entah dia entah gua ya kan? Udah kadang masih ada aja entah dibilang entah enggak juga bener ya kan? juga bener. Jadi ada bayang-bayang mantan gitu. Pasti karena masa lalu itu kita nggak bisa lupain ya nggak sih kita cuma bisa pembelajaran aja dari masa lalu. Setuju sih. Makanya mobil perlu pakai spion biar bisa lihat ke belakang biar nggak nabrak biar nggak nyerempet biar tahu orang mau nyalip. Iya benar. Oke, lanjut. Jadi berterima kasih lah pada mantan. Iya sip.
Nah, jadi kalau misalnya di sini sih ada dikasih catatan ya, maksudnya kasih saran. Kalau misalnya pasangan kalian tuh masih berteman dengan mantan pacarnya, biarin aja secara baik-baik hal apa aja yang buat mereka apaan nih bicarakan. Jadi tetap komunikasi sih. Tetap dikomunikasiin apa yang mungkin lo ngerasa nggak nyaman ketika mungkin si pasangan lo tuh tetap berteman sama mantannya. Tetap komunikasi sih. Susah sih dapat cerita dari temen atau di sekeliling lu yang nerima pasangannya masih berteman sama mantannya. Ya, itu sih. Susah banget sih dapat cerita yang bertolak belakang dari itu ya. Karena mungkin ngerasa kan dia udah pernah ada di hidupnya juga. Kebanyakan pasti nggak bakal mau sih. Iya sih. Bener. Lanjut. Nah itu yang kelima mantan. Keenam pertengkaran sebelumnya. Oh jadi kayak mungkin lo ada. Ngungkit berarti tukang ngungkit. Iya. Kadang cewek sih. Enggak cewek juga sih. Iya. Iya biasanya kan yang suka cari masalah kadang gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak enak gue sebagai cowok sih terkadang juga suka ngungkit. Oh iya. Okay. Mungkin dia biasanya untuk sebagai penggambaran aja gitu. Biar gini loh, dulu tuh gini loh gitu. Tapi mungkin bukan ngungkit yang lebih ke diungkit lagi terus didalemin lagi kan enggak. Ada yang ya tapi tetap sih itu bikin emang masalah sih. Iya, jadi apa sih jadi ke-trigger lagi masalah. Nah, jadi melebar masalahnya. Bener. Yang ketujuh itu cemburu. Oke. Cemburu itu juga pemicu jealous. Pertengkaran. Ya kalau dia udah cemburu pasti ini nggak sih nanya-nanyaan terus kayak lo ngapain sama dia gitu. Akhirnya yang memicu pertengkaran. Jadi awalnya cemburu terus jadi overprotective. Iya. Jadi overconfidence. Oh enggak ya. Terus at the end overthinking. Iya. Kayak gitu. Overtaking deh. Nah iya, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan gak baik ya. Iya. Pokoknya cemburu menurut gue sih ya masih wajar. Wajar, bumbu iya. relationship itu ya. Bener. Ya kan? Tapi dengan kadar yang tepat, enggak yang lebih. Kalau dicemburuin tiap hari kan pegel juga ya. Iya. Pegel banget malah. Sumpah. Iya nggak sih? Iya. Kalau tiap hari ya kan? Kalau berkelanjutan. Iya. Tapi kalau secukupnya balik lagi itu memang harus. Iya, karena cemburu itu tanda lu sayang sama pasangan lu. Bener setuju. Oke, next itu ada ngantuk. Oh katanya diri kalau kurang tidur ternyata bisa buat berarti bukan karena ngantuk. Iya, karena kurang tidur. Iya, menurut gue sih itu. Ya kayaknya enggak juga memicu pertengkaran deh. Kayak kehidupan lo sehari-hari juga kalau lo kurang tidur jadi rese enggak sih? Iya, kerja jadi enggak benar. Setuju sih. Nyupir jadi enggak konsen. Setuju. Ya. Nah, yang ke-9 tuh ada teman. Sebagai wanita kita bisa aja nggak suka kalau pasangan kita itu sering benar-benar mungkin karena dia lebih banyak waktu sama teman-temannya jadi memicu pertengkaran. Teman yang suka juga nggak sih? Iya masuk ke jealous juga. Teman yang suka ngambil waktunya kebanyakan ya nggak sih? Iya, mungkin. Karena ada teman yang demanding juga ada. Iya, tapi kan ada juga pasangan yang ngerasa ya lo kan sama gue, lo ngapain sama teman-teman lo? Padahal kan sebenarnya kan dia juga punya waktunya sendiri. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh temenan kalau udah pacaran, ya kan? Kayak lagunya Tulus, dia butuh ruang sendiri. Gitu. Boleh lagu? Nanti kita coverin lagi. Iya. Kalau ngomongin tentang waktu. Iya, gitu. Jadi teman juga ya intinya komunikasiin sih. Maksudnya kalau misal lo emang mau lagi main sama teman lo ya bilang aja gitu. Terus yang terakhir kurang komunikasi. Ya, ini kayak kesimpulan semuanya nggak sih? Ini nomor 1 kayaknya. Iya, dan ini kayak jadi nomor 10 ya? Iya, nomor terakhir, aduh. Kayak bener-bener ya, itu udah pasti kurang komunikasi pasti akan menjadikan pertengkaran. Akan slack sama pasangan lo. Iya. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya tadi kan 10 pemicu pertengkaran ya, Bang. Jadi kayak pemicu-pemicu kenapa lo bisa bertengkar sama pasangan lo yang mungkin nanti at the end akan mengakibatkan ada perilaku abusive. Kalau misalnya ternyata si pelaku itu akan melakukan gitu. Iya, abusive itu bisa karena saking nggak tahannya bertengkar mulu jadinya abusive. Ada yang memang karena kayak bertengkar sekali langsung abusive juga ada juga. Karena itu emang udah wataknya. Bener. Jadi kayak dia tuh nggak bisa ngontrol emosinya gitu. Jadi kayak yaudah kalau dia terlanjur, maksudnya terlalu marah dia at the end jadi abusive kan. Nah kalau gitu menurut lo gimana sih Bang? Maksudnya kan setiap pasangan tuh pasti ada loh di fase-fase gitu, fase dia mulai bertengkar. Pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Nah menurut lo gimana sih cara ngendaliin emosi biar supaya sebenarnya ya mungkin gak sampai abusive gitu loh. Maksudnya biar supaya dia bisa berarti cara mengendalikan emosi. Iya, secara umum menurut lo gimana Bang? Kita lihat data.
Oke. Data di internet aja ya, ya kan? Boleh. Karena kalau kita ngomongin by opini terus kurang kredibel gitu, Iya, bener, ya kan? bener. Agar tidak mudah tersulut nih. Ah. Ada judulnya nih, ini dari Halo Sehat. Halo, Sehat. Halo Sehat ini agar tidak mudah tersulut. Begini 5 cara mengendalikan emosi terhadap pasangan. Oke. Ada juga. Ada juga. Keren banget ya Google. Oke. Ditulis oleh Anissa Hapsari. Oh. Ini 2019 guys. Tipsnya adalah 1. Oke. Menerima dan memahami perasaan Anda. Oke, berarti lu harus ngerti diri lu sendiri dulu. Oh. Itu iya. nomor satunya, bener tuh, itu bener banget. Jadi apa yang bikin lu emosi? Lo harus Karena lu sayang sama dia jadi lu emosi. Terus kalau lu jadi abusive, itu kan berarti lu balik lagi ke apa tuh? Janji di awal lu tadi. Lu kan premis lu di awal kan karena lu sayang sama dia jadi lu emosi. Kalau lu abusive berarti kalau saya. ya itu harusnya lu pikirin nomor 1 tuh. Ya, lo harus menerima tahu. dan memahami perasaan Anda. Perasaan dia sendiri ya. Iya. Tapi lo harus tahu juga lo itu ketika apa ketika di-trigger apa lo akan berespon seperti apa gitu. Bener-bener lo harus tahu sih. Harus love yourself. Selain lu ngerti diri lu sendiri, di saat lu udah bisa ngerti diri lu sendiri, lu pasti kan bisa ngerti pasangan lu. Harusnya. Gitu. Lanjut nih ya. Oke. Nomor 2. Gunakan bahasa yang baik. Oke. Itu masuk ke komunikasi juga gak sih? Iya. Bener. Itu cara tata bahasa itu yang bikin Gunakan orang penerimaannya tuh beda. Iya. Iya nggak sih? Setiap orang juga beda-beda sih. Terkadang orang bisa pakai bahasa yang simple tapi kesannya cuek. Iya. Itu orang jadi yang pengennya word of affirmation mungkin ya. Love language-nya Kalau itu. language-nya lo bakal Kok dia cuek sih gitu kan. Jadi bahasanya tuh yang baik juga. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu bawel. Bisa juga ya nggak sih? balik lagi lo harus tahu pasangan lo. Balik lagi juga jangan terlalu. Iya. Semua yang terlalu itu tidak baik. Iya. Nomor 3 nih udah nomor 3. Beri jeda waktu. Artinya apa nih? Saat Anda sudah mulai merasa kesal, beri jeda waktu. Oh gitu, kasih waktu lo sendiri nih. Oh, maksudnya biar supaya tidak menimbulkan hal-hal Bener. Di saat lo udah ngerasa kesel, emosi, dan lo harus sadarin diri lo sendiri, oh gue emosi nih. Berarti sebenarnya langkah baiknya lo kasih diri lo sendiri waktu. Iya. Ya masing-masing lah ya. Iya. Take time sendiri ya. Maksudnya kalaupun memang belum sempet gue speak up ke lo misalnya nih sebagai pasangan, gue juga harus kasih waktu ke diri gue sendiri untuk mengenali apakah ini emosi sesaat ataukah memang ini emosi yang gimana gitu. Harus kan? diproses dulu ya, biar maksudnya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itu bener banget. Daripada keucap hal yang tidak mengenakan. karena kata-kata yang keluar dari mulut tuh lu nggak bisa tarik lagi, men. Bener. Makanya watch your mouth. Itu udah bukan milik lu lagi kata-kata yang udah lu keluar. Kayaknya it's okay lu mengumpat di dalam hati kayaknya deh. Karena di hati dan pikiran itu tempat paling aman lu untuk berekspresi sih. Bener. Jadi, tadi 5 ya bilangnya ya. Lanjut berarti. Nomor 4, dengarkan pasangan dengan baik. Oke. Good listener. Bagi good listener ini langkah yang sangat tips yang sangat mudah ya. Karena memang mereka sudah good listener gitu. Iya. Gimana kalau semua orang yang kayak nggak mau ngalah? Selalu ngasih solusi terus maunya gitu kan. Atau mau dijawab terus. Kan kamu gitu. Maunya tektokannya tuh terus gitu ya. Iya. Tapi benar sih harus. Tapi kadang lo mikir gak sih lo maksudnya kayak tiba-tiba nih lo lagi berantem nih ya terus kayak lagi mana lo mau jadi good listener gitu. Ya maksudnya kan di dua pihak tuh sama-sama ngerasa bener. Iya. Itu PR sih. Memang harus ada yang mengalah. Ya mungkin di saat ngomong intinya gini berarti. Di saat ada yang ngomong kita dengerin. Di saat dia selesai ngomong kita ngomong dan yang itu baru balik lagi dengerin kita juga. Nah, kayaknya sebatas itu juga udah aman deh. Harusnya. Tapi mungkin kan ada orang yang baru ngomong dikit. Kalau dia baru selesai ngomong. Banyak yang bercandain. Terkadang wanita tuh kita ngomong 1 dia ngomong 1000. Ya. Ada bercanda-bercandaan dulu yang kayak gitu ya kan. Tapi sekarang juga nggak menutup kemungkinan cowok tuh lebih banyak ngomongnya daripada cewek. Jadi kan nggak bisa dibilang cewek semuanya kayak gitu. Termasuk gue. Curhat dia guys. Iya. Nomor 5 terakhir nih. Apa tuh? Jaga hubungan secara fisik dengan pasangan. Gimana tuh maksudnya? Gua baca lebih dalam lagi ya. Aha. Salah satu cara ampuh mengendalikan emosi dengan pasangan juga dapat dilakukan dengan terkoneksi secara fisik. Jika sedang marah atau kesal, cobalah untuk memeluknya. Oh, physical touch. Physical touch. Love language physical touch.
Ya kalau misalnya ternyata dia love language-nya apa ya, receiving gifts, nah dia pengen dikasih coklat. Tapi mungkin gue bisa ibaratnya nih kalau misalnya pasangan gue receiving gift nih, gue peluk itu gue bisa jawab itu gift dari gue gitu. Tapi dia ngerasa gitu. Iya. Jadi itu mungkin akan membantu meredakan amarah. Bisa. Secara kimiawi memang iya sih. Ya? Iya, maksudnya secara biologi gitu. Ada yang pernah gue baca tuh seperti itu. Kayak lu tuh meluk tuh selain menyetarakan detak jantung, kayak jadi sama, terus jadi membuat rasa nyaman ya. Hormon endorfin lu jadi naik, mengalahkan amarah lu kan bisa juga. Jadi efeknya tuh banyak. Ya. Bukan dari segi yang kita mikirin, gue dipeluk seneng deh. Emang dari fisik, dari biologis juga mengatakan seperti itu. Apalagi sama pasangannya sendiri, gitu kan? Bukan pasangan orang lain ya. Nah, please, bukan pasangan orang itu lain. udah terakhir tuh berarti itu cara mengatasi emosi. Sebenarnya kurang lebih ya cara ngontrol emosinya ya gitu juga ya, maksudnya komunikasi, terus juga jaga perilaku, jaga omongan juga. Komunikasi. Iya sih. Karena bener sih, lo nggak tahu dia tuh lagi di posisi atau lagi di kondisi kayak gimana gitu. Misalnya dia emang lagi down-downnya, terus lo gituin. Pulang kerja misalnya. Iya, capek. Abis ngepel rumah misalnya. Capek. Balik lagi yang tadi lapar misalnya. Ya iya kan? Bener. Itu kan kita nggak ada yang tahu emosi orang. Iya bener. Jadi kayak abis ngapain? Ya udah baik-baik aja yang kita kasih kayak gitu loh. Nah itu kan cara-cara ngontrol emosi tuh bang. Kan sebenarnya kan tadi ketika kita udah ngontrol emosi kita, ataupun misalnya kontrol emosi kita nggak bisa kontrol kan, at the end kan jadi muncul tuh kayak pertengkaran akhirnya kan, jadi muncul pertengkaran. Nah kalau udah sampai pertengkaran lo kan juga mungkin ada kemungkinan akan ada abusive yang akan dilakukan pasangan kalau nggak tertahan lagi. Kemungkinan kan. Yang udah nggak bisa ditahan-tahan lagi, yang dia pendem-pendem. Bener kayak misalkan cerita-cerita kan banyak tuh, apalagi salah satu mungkin kita bisa tarik yang cerita dari salah satu yang penulis lagu Kukira Kau Rumah, kan dia juga terkena abusive ya di relationship-nya dia gitu. Pemicunya kan banyak sebenarnya kenapa dia bisa. Dan itu dia bertahan selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Wow. Atau mungkin abusive-nya baru setengah tahun sebelumnya, atau emang sudah berjalan kan? Kayaknya sih waktu itu ceritanya emang lagi berjalan. Jadi ada pertanyaannya nih, seenggaknya. Kenapa dia bisa bertahan selama 3,5 tahun? 3,5 tahun itu kan waktu yang cukup. Cukup ya. Bener. Itu cicil motor udah lunas. Iya benar. Tapi sebelum kita bahas kenapa dia bisa bertahan, kita tahu dulu nih kenapa sih pemicunya nih. Pemicu dari abusive. Kenapa sih orang kenapa bisa melakukan abusive sama orang lain? Sebenarnya ada sih Bang nih juga dari salah satu link atau dari sumber itu yoursay.suara.com itu bilang sebenarnya pemicu utama kenapa orang itu bisa abusive atau ngelakuin abusive itu salah satunya tuh kemungkinan besar itu karena pengalaman dari masa lalunya. Berarti mungkin apa tadi pengalaman. Namanya RS apa? RTSP apa? PTS. PTSD. RTS apaan? RTS. Post traumatic syndrome disorder. Oke. Jadi dari arti harafiahnya aja post traumatic ya kan? Trauma yang sudah dilalui, yang pernah dilaluin itu ya? Iya, nah itu salah satunya bisa jadi itu, jadi abusive itu. Entah dia pernah dikasarin. Entah dia pernah ngeliat, ya kan? Iya, benar. Beberapa film-film kalau misal kalian tuh sering nonton-nontonnya film-film Korea atau film-film luar yang tentang itu 50 Shades of Grey. Itu sebenarnya dia itu kenapa dia sebenarnya berperilaku itu sebenarnya bukan abusive sih. Cuman kan memang dia alirannya dia ya, dia ya. Iya, dia memilih aliran itu. Iya, suka kayak mukul itu sebenarnya gue lupa sih, itu ada namanya. Itu kan sebenarnya gara-gara dia ngelihat masa lalu ibunya dulu. Jadi waktu dulu itu dia ngelihat ibunya tuh sering dikasarin sama ayahnya. Walaupun bukan waktu saat begitu. Bukan. Karena ngerasa dikasar-kasarin gitu loh pokoknya. Jadi kayak dia ngerasa dengan dia mengasarin itu jadi dia pleasure-nya naik gitu. Makanya dia ngelakuin itu waktu dia gede. Itu kan juga salah satunya. Jadi mungkin bisa dibilang apa yang terjadi pada saat sekarang itu bisa dipengaruhi oleh masa lalunya. Iya. Jadi apapun yang diterima itu kedepannya itu ada efeknya pasti kan? Benar. Jadi, nah kalau misalnya bisa dibilang mungkin ada pengalaman masa lalu, terus dia ngerasa pernah di abuse atau pernah ngeliat abuse,
mungkin ketika pas di zaman sekarang ada apa namanya, ada situasi kondisi yang mendukung, dia akan lakuin abusive itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang sih pemicunya itu salah satunya masa lalunya. Dan menurut gue sih nggak menutup kemungkinan juga karena lingkungan juga. Kalau mungkin ternyata lingkungannya itu memang abusive, misalnya contohnya ya, misalnya di lingkungan keluarganya itu juga sering ada abusive, sering kasar atau sering abusive juga banyak ya, ada verbal, ada mental, fisik gitu. Ada fisik gitu kan sebenarnya. Nah itu bisa jadi pemicu. Jadi menurut gue bisa karena masa lalu, bisa karena lingkungan. Ya itu sih menurut gue karena faktor itu. Jadi ada masalah sama lingkungan yang bisa. Jadi itu tadi tuh pemicunya itu juga ya bisa bikin abusive itu ya. Betul, masa lalu. Betul. Nah, itu kan tadi pemicu tuh, Bang. Besok kita cover ya. Masa lalu biarlah masa. Oke. Nah, itu tadi pemicu dari pemicu abusive. Nah, tadi kan kita bilang sih yang salah satu penciptanya itu si Mbak Aya tahan itu ya. Kenapa dia bisa tahan sama abusive? Udah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Menurut kita nggak tahu selama 3,5 tahun itu atau 1 tahun terakhir juga kita nggak tahu. Tapi intinya ada orang yang bertahan. Ada yang mau bertahan juga. Nah, menurut lu kenapa tuh, Bang? Kenapa orang tuh bisa bertahan padahal dia abusive? Judulnya IDN Times di segmen live. Oke. Lebih khususnya ke relationship. Kenapa ada wanita yang mau? Wah, ini bahasanya lebih ke wanita ya. Iya. Wanita yang mau bertahan di abusive relationship. Nomor 1, tak lagi memiliki rasa percaya diri. Oke. Make sense. Jadi dia memang kayak ngerasa nggak berharga sih intinya sih. Jadi dia rela aja. Feeling nothing for herself gitu kan. Oh, bisa sih. Jadi dia tuh emang sempat merasakan direndahkan sampai serendah-rendahnya akhirnya dia nggak punya harga diri. Jadi kalau makanya dia juga kayak ya udah terserah lo. Nggak, maksudnya walaupun dia abusive dia bertahannya karena memang dia nggak bisa ngapain gitu. Self esteemnya udah turun ya. Terus apa? Nomor 2, siklus abusive sulit untuk dilepaskan. Wow. Oh, berarti memang sebenarnya kalau orang udah abusive bakal susah untuk dihilangin. Ya benar ya? Ia bahkan tak ragu untuk berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Tapi perasaan menyesal laki-laki ini seperti inilah yang membuat wanita merasa sulit melepaskan diri. Oke. Janji-janji manis. Meski ia tahu janji itu akan dilanggar nantinya. Ya memang mulut manis cowok. Nggak cowok ya semua. Berarti siklus intinya siklus. Siklus itu berarti ada sekali, ada 2 kali. Iya. Ada 3 kali dan ada seterusnya. Makanya kalau udah tahu ada sesuatu yang negatif, jangan dilanjutin. Gitu. Nah, terus lanjutannya nomor 3 nih, dianggap penyebab pasangan berperilaku abusive. Jadi dia bertahan karena dia menganggap dia penyebabnya. Oh. Something like anjir itu jadinya lo jadi kayak toxic banget sih. Iya. Toxic banget. Awalnya lu netral, lu jadi kayak ngerasa lu penyebabnya, parah gak sih? Iya. Padahal jadi sih itu yang buat abusive itu jadi playing victim gak sih? Jadi dia ngerasa korban padahal yang manipulatif gitu kan, jadi kayak bener. reverse the fact. Kenyataannya dibalik-balikin gitu kan? Iya. Padahal korban jadi ngerasa penyebab. Wow. Hebat sih itu kalau dia sampai bisa buat pemikiran orang kayak gitu. Kasian. Iya. Nomor 4. Lepas dari hubungan abusive nyatanya juga membahayakan. Wow, gimana nih? Apa gimana? Lepas dari abusive? Lepas dari hubungan abusive, nyatanya juga membahayakan. Kenapa? Terlanjur obsesi pada pasangan, akan berusaha bagaimanapun untuk membuat wanitanya tetap bersamanya. Bahkan jika ia harus membahayakan nyawa wanitanya. Wow, ini namanya overprotective itu ya. Kayak lebih yang obsesif juga ya. Iya. Iya nggak sih? Jadi apa sih namanya? Ya ngancem nggak sih jatuhnya? Ya lo harus bertahan sama gue, kalau enggak lo ada ancamannya intinya, ya kan, entah ke keluarganya, entah ke dirinya sendiri, ke pasangannya, entah malah kayak ngancem gue bakal sayap. Nah, gitu. Ya bener. Serem juga ya. Jadi dia ya mau nggak mau harus bertahan. Iya. Karena takut menyebabkan nyawa orang lain. Iya, terancam juga. Iya. Entah dia, entah siapa. Kayak gitu deh. Jahat nih. Nomor 6. Cintanya bisa mengubah pasangan. Wow, berarti ini hope ya. Cintanya harapan bisa ya? mengubah pasangan. Iya. Oh, karena dia merasa cintanya dia jadi bisa berubah. Iya. Tapi balik lagi Des, manusia itu dinamis. I know dinamis. Tapi
ketika lo sudah di-trigger satu hal dan lo itu jadi karakter lo, menurut gue ada satu waktu di kondisi tertentu pasti lo akan bisa kemuncul lagi untuk melakukan seperti itu. Karena lo udah pernah karena siklus itu ya? Iya, benar. Mungkin dari nextnya ya oke, mungkin udah nggak pernah lagi mukul, nggak pernah lagi kasar-kasarin, ngata-ngatain. Tapi kalau misalnya lo ditempatkan di satu kondisi tiba-tiba emosi lo naik banget, itu bisa memicu. Itu menurut dari memang yang lu tahu ya? Iya, sebenarnya kan soalnya cara berpikirnya kita, cara otak kita bekerja kan seperti itu kan, kerangsang dari masa-masa lalu yang pernah kejadi gitu. Jadi secara unconscious sebenarnya nggak sadar tuh. Tapi misalnya kalau memang yang pelakunya sendiri nih, ibaratnya kita ngomongin yang melakukan aja nih, yang melakukan abusive itu sadar bahwa dirinya salah, akhirnya in the end kayak turning point-nya dia akhirnya sadar, gue harus berhenti. Iya. Melakukan hal ini sekecil apapun, itu tidak menutup kemungkinan juga kan? Ya bisa, cuman ya itu dia prosesnya mungkin akan panjang dan kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama pun itu lebih besar juga. Jadi gitu. Jadi ketika lo misalnya udah tahu abusive-nya dia kayak gitu, ya lo harus ketika lo mau menerima dia lagi, lo harus siap dengan konsekuensi dia akan berbuat hal yang sama lagi. Ya itu balik lagi lo harus nerima pasangan lo lagi. Kalau misalnya at the end dia bakal kayak gitu. Gitu sih. Tapi seberapa kenal lu sama pasangan lu juga, seberapa kenal lu bisa sama diri lu sendiri, lu bisa terima apa enggak, ya kan? Gitu. Ada lagi bang? Udah selesai tuh yang untuk kenapa bisa tahan? Kenapa orang bisa tahan tuh alasannya tuh udah selesai tuh, abis tuh. 6 alasan itu. Bener-bener. Ya kenapa? Iya bener sih kenapa dia bisa tahan ya gara-gara diancem lah ya. Kalau misalnya kita bisa konklusiin, kalau enggak ya dia mending caw nggak sih? Ya lo udah di mikir sehatnya sih gitu. Iya, lo udah dikasarin. Apain lo hidup untuk aniaya gitu kan? Kayak lo dididik, dibesarkan. Kan lo tujuannya mau berpasangan itu kan mencapai kebahagiaan. Betul. Kalau mencapai kesiksaan itu namanya bukan tujuan hidup lo lagi. Iya, ya itulah. Setuju. Jadi kayak ya menurut gue sih kalau misalnya lo udah ngerasa ada something yang bad sama pasangan lo, dikomunikasiin pertama pasti ya kan? Lo komunikasiin. Kalau memang tidak menemukan jalan keluar atau lo ngerasa lo udah tidak bisa menerima, udah you deserve better guys. Masih banyak ikan di laut. Kalau lo masih mau gulat juga sama yang mau berubah itu, ya resiko lo gitu kan. Jadi lo yang tahu. Lo harus bisa nerima aja. Nah bang, kalau misalnya tuh kita udah terlanjur nih ya, udah pernah kena abusive sama pasangan kita ya, or misalnya lebih ke korban lainnya kita bahasanya. Misal dia udah jadi korban abusive. Tau gak sih kita harus kemana gitu? Ketika kita sudah menjadi korban abusive. Biar lebih kredibel, gue baca lagi nih. Boleh. Apa tuh? Dari halosehat.com. Ada nih jalan keluarnya di sini dia. Yang pertama harus dilakukan setelah mengalami kekerasan seksual. Ini lebih ke kekerasan seksual ya. Tapi ya ini bisa diaplikasikan ke mana-mana gitu. Bisa. Nomor 1, pastikan keselamatan diri. Nah, gimana? Keselamatan diri? Pastikan keselamatan diri. Itu yang pertama tuh. Jadi secepatnya pergi ke tempat yang aman. Jika Anda merasa tidak aman, pertimbangan untuk menghubungi seseorang yang Anda percaya untuk memberi bantuan. Jadi intinya lu harus mastiin diri lu selamat. Jangan sampai lu nggak sanggup dulu baru lu bertindak sebenarnya. Langsung call ini ya. Itu dibilang telat juga udah hampir telat kayaknya. Sebenarnya sih. Jadi karena udah terlanjur. Jadi selama lu masih bisa nyelamatin diri, lu selamatin diri lu. Hubungi polisi nomor 2 tuh. Segera hubungi polisi supaya itu kan pihak yang berwajib intinya, ya kan? Di situ mereka wajib untuk mengayomi masyarakat. Ya kan? Nah, jadi yang berwajib ya. Nah, ada lagi. Apa tuh? Selain manggil polisi, kita kan harus bawa bukti. Nah, nomor 3 ini jangan mandi maupun membersihkan tubuh. Gitu. Supaya bener kan? Iya. Supaya di saat lo periksa masih ada. Kalau misal lo kena physical abuse ya. Benar. Jadi buktinya ada ya. Kalau lo kena physical abuse yang bisa ada buktinya nyata gitu kan, ibaratnya kelihatannya kan di situ. Yang 4, jika memungkinkan segera datangi UGD rumah sakit terdekat. Itu udah kalau udah parah banget itu berarti ya. Berarti kalau udah kalau emang lu udah perlu pertolongan medis, ya kan? Iya benar. 5, catat segala detail. Itu sudah next stepnya lagi ya, setelah lu bener-bener lu pastiin lu aman.
Jadi udah lo lapor polisi juga, kalau emang lo perlu, udah lo medis juga udah perlu pertolongan, lo harus catat segala detail. Jadi untuk ngasih informasi lo lebih ingat lagi. Nomor 6, Apa tuh? yang terakhir, itu bicarakan dengan orang lain. Hubungi keluarga, kerabat, atau teman dekat yang bisa Anda percaya untuk mendukung dan memahami Anda. Dan menemani Anda selama menjalani keseluruhan proses penanganan tindakan kekerasan. Support system ya? Ya, harus itu perlu. Jadi, system. karena pasti nggak bisa sendiri sih. Tapi kalau sendiri pun lo berarti emang udah mandiri dan sudah sangat-sangat tough banget ya untuk menghadapi itu. Tapi menurut gue juga maksudnya orang-orang sekitar juga harus aware juga sih, maksudnya ke orang lain gitu. Kalau misalnya dia udah ngerasa nih, misalnya nih orang ini kok udah aneh ya perilakunya, nggak ada salahnya. Mungkin lo nanya, lo apa kabar? Atau misalnya saya nanya. Dan juga nih ceritanya yang intro kita tadi nih, dia itu satu band tahu. Oh ya, nah ya, I know. Parah. Iya benar-benar. Itu jatuhnya orang yang kita harapin bisa jadi support system kita, malah pun ada juga yang malah nggak bisa begitu. Benar-benar. Jadi menurut gue dari diri sendiri harus aware, dan juga dari lingkungan juga harusnya aware dengan sekelilingnya gitu. Kalau misalnya ngerasa ada orang yang butuh bantuan, tolong. Dan juga coba sharing kayak gitu sebenarnya ya kan, gitu. Jadi kayak istilahnya harus saling aware kayak gitu. Jadi kita bukan saling jaga, kalaupun ada yang denger pun jangan normalisasi. Jangan lo juga anggap itu lebay juga. Kadang-kadang kan juga ada yang kayak gitu kan. Iya benar-benar. Malah kayak dinormalisasi, ya udah. Biasa aja lo gitu doang. Ini kan urusan lo berdua. Iya. Ya gue nggak bisa ikut campur. Iya, tapi kalau ini udah hal yang mengenai pasal-pasal hukum, ada hukumnya, lo harusnya bisa lo take action. Iya benar. Nggak bisa lo diemin. Setuju. Kalau lo diemin ya lo yang salah malah. Jadi benar-benar harus saling aware ya guys ya. Yes. Buat diri kita sendiri atau untuk sama lingkungan. Nah, gitu. Karena kita semua sudah membicarakan abusive kali ini ya. Yes. Tetap balik lagi ke ini relationship dan romance juga. Kita ngomongin tentang bagian yang gelapnya. Ya enggak sih? Setelah ini semua tuh kita juga kasih tahu jalan keluarnya juga. Kita kasih tahu gimana langkah-langkah lu, ciri-cirinya yang abusive itu gimana. Lu harus mengenali diri lu sendiri dan pasangan lu juga supaya ngejalanin hubungan lu itu jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalaupun memang sampai terjadi kejadian menimpa lu, masih ada jalan keluarnya juga. Gitu. Tergantung pilihan lo. Betul sekali. Jadi teman-teman tetap kalau misalnya berhubungan ya jaga diri ya. Jaga diri. Tetap self love, love yourself. Love yourself. Karena kebahagiaan ada di tangan kamu, teman-temanku. Bukan di tangan pasanganmu. Yang bisa buat bahagia itu dirimu sendiri. Kamu nggak bisa ngontrol orang lain. Begitu, Bang Pai. Bener banget. Luar biasa ya, nggak kerasa. Udah setengah jam ya. Setengah jam setengah jam banget Des. Setengah jam ini saya cerita tentang abuse, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin ya. Kalau misalnya ada yang ngerasa punya pengalaman dan pengen di sharing, boleh banget chat di kolom komennya kita ya. Kita membuka untuk kalian yang pengen sharing. Kesah, betul. Jadi nanti bisa kita sharing gimana cara penanganannya, ataupun misalnya memang nggak punya tempat lagi untuk sharing, boleh banget komen di bawah. Gitu Bang Pai. Mungkin next kita akan cerita-cerita akan lebih banyak tentang cinta-cinta juga ya Bang ya. Karena kita makin kesini tuh makin cinta sama kalian. Bener! Jangan lupa like, share, and subscribe. Komen, ya kan, apalagi deh itu. Pokoknya cara dukung anak medsos zaman sekarang deh, kita harus, begitu kita mencintai kalian juga harus mencintai kita dengan receiving gift. Bener. Iya, receivingnya itu biar kita nggak bosan buat cerita share ke kalian. Bener. Gitu ya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di next episode kita di Ceria. Dadah. Ceritain aja dulu.